Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa cinta channel yang ada di utara Kabupaten Bumen, Kecamatan Sadang tepatnya ini, kembali saya dengan senang hati dan bangga menjumpai Anda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan diberikan keberkahan hidup oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran semua urusan dan rezekinya. Kembali saya ingin bahasa Jawanya minangkani pamundhut. Ada permintaan dilanjut cerita wayang tentang Karno Tanding. Maka saya ingin menyampaikan walaupun tidak urut dalam kesempatan ini, tujuannya adalah berbagi pengetahuan tentang wayang, terutama saya membidik pada generasi muda yang semestinya mewarisi budaya-budaya bangsa yang adiluhung, yang untuk dikembangkan, diteruskan sampai kapanpun, ditiru yang baik-baik, terutama karakter-karakter wayang yang baik sangat banyak, sehingga perlu diwariskan ke generasi muda. Dan kali ini saya ingin juga peduli terhadap bangsa Indonesia semampu saya, karena tidak luas pengetahuannya, sehingga semampu-mampunya pasti banyak kekurangan. Dalam hal ini diharap untuk saling sharing, memberikan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan dari informasi atau kepedulian saya ini. Saya mohon maaf tidak urut. Pada video lalu saya menyampaikan tentang Abimanyu Ranjab atau Abimanyu Gugur. Semestinya urutan merujuk dalang timbul hadi Prayitno dari Ngayuk Yogyakarta Jogja. Mestinya habis Abimanyu Gugur atau Abimanyu Ranjab, naiknya adalah Durna Gugur, naik lagi Gatotkaca Gugur. Dua seri ini sementara judul besar yang versi timbul kita abaikan. Saya akan lewat langsung ke Karno Tanding karena memang ada pesanan. Mohon maaf sekali lagi, tapi kalau ada waktu dan sempat tentang Durna Gugur dan Gatotkaca Gugur juga kita akan sampaikan jika memang nanti ada kesempatan. Karno Tanding kita mulai, walaupun lakonnya Karno Tanding, tapi nanti di dalamnya juga sangat banyak yang gugur atau mati dari pihak Kurowo. Dari pihak Kurowo nanti di dalamnya banyak yang mati, antara lain di depan. Kita akan mulai nanti dari depan yang Dursosana mati oleh Werkudara. Jadi sebelumnya Karno ini berhasil membunuh, karena sudah jadi Senopati Agung negara Ngastina, yaitu di perang Brontoyuda, didapuk oleh Prabu Duryudana untuk menjadi Senopati Agung. Ini saya sampaikan sekilas tentang sebelum masuk ke Karno Tanding ada Gatotkaca Gugur. Maka Senopati dari negara Ngastina atau Kurowo ini adalah Karno Tanding, Dipati Karno, dan ketika
ketika dari Ngamarta atau Pandhawa, Senopati Agungnya adalah Gatotkaca. Secara singkat, sebelum Karna tanding, Gatotkaca gugur, maka pihak dari Kurawa Senopati Agungnya Dipati-Karna dan dari Pandhawa Senopati Agungnya adalah Gatotkaca saat itu, karena memang sudah sampai dalam bahasa agama Islam takdirnya Gatotkaca mati oleh senjata Kunto milik Dipati-Karna. Maka selanjutnya adalah tambah percaya Prabu Duryudana untuk menetapkan kembali mengangkat Senopati Agung Negara Ngastina Dipati-Karna, dan naik dari pihak Pandhawa Senopati Agungnya adalah Janaka. Maka istilahnya adalah ketemu podo kadang karena saudara. Sekarang sekilas untuk pengetahuan mengapa disebut Karna tanding. Karena dalam lakon itu Janaka itu dihias, bahasa Jawanya didandani oleh kadewan, para dewa, dibikin persis sandangannya, agemannya Janaka atau Arjuna ini persis seperti Karna. Ada dua Karna yang saling bertempur, maka dinamakan dengan Karna tanding. Sebelum sampai ke Karna berhadapan dengan Janaka, ini sekilas tadi pengetahuan mengapa disebut lakon Karna tanding, bahwa Janaka didandani atau dihias oleh dewa, dibikin persis seperti Karna. Maka ada dua Karna di situ persis dan saling bertempur, maka disebut dengan Karna tanding. Sebelum itu terjadilah rapat menginformasikan Karna ini kepada Prabu Duryudana dan para sesepuh yang masih hidup saat itu. Ada Prabu Salya, kemudian masih ada juga Prabu Salya, kemudian masih ada Pati Sengkuni, otomatis nanti mati terakhir adalah Duryudana, sehingga masih ada. Menyampaikan keberhasilannya karena ketika menghadapi jadi Senopati tahap pertama menghadapi Senopati Ngamarta, yaitu Gatotkaca, berhasil, sukses besar, bisa membunuh Betengeng Ngamarta, yaitu Gatotkaca. Maka rapat lagi untuk Prabu Duryudana dan bala tentara para punggawanya untuk menentukan senopati lagi. Dari sini menentukan senopati lagi setelah Gatotkaca gugur. Ini senopatinya dipegang oleh Karna, dan makin mantap para punggawa di Astina, termasuk Sengkuni, Prabu Duryudana, Salya memantapkan kembali, mengangkat Karna sebagai senopati lagi. Dan nanti dari pihak Pandhawa senopatinya adalah Janaka. Namun sebelum sampai ketemu Karna dan Janaka, dari depan sekilas saya sampaikan cerita. Ketika itu Dursasana masih hidup oleh Prabu Duryudana, ditugasi untuk menjaga istri Prabu Duryudana, yaitu Banowati. Banowati ini putrinya Prabu Salya. Dari yang paling tua, Dewi Erawati, dipersunting oleh Baladewa. Kemudian Surtikanti dipersunting atau diperistri oleh Karna atau Dipati-Karna. Kemudian nomor 3 yaitu Banowati diperistri oleh Prabu Duryudana. Nomor 4 Burisrawa saat itu mati ketika
asih lakon Durna gugur. Kemudian yang kelima adalah Rukmarata yang di awal Brontoyuda karena nakal melepaskan senjata dari kejauhan, dikejar oleh Seta, dihancurkan, dicur sampai hancur. Kembali ke Dursasana ditugasi oleh Prabu Duryudana untuk menjaga Nyi Ratu Banowati atau istri Prabu Duryudana di Taman Kaputren Kadilengleng namanya. Tamannya namanya Kadilengleng. Singkat cerita, Banowati di taman, Dursasana sampai taman, maka berkomunikasi. Dalam bahasa komunikasinya kalau di Condro, Banowati itu dalam bahasa sekarang itu hampir sempurna ya, kecantikannya, kemudian gumrapyak, sumedulur, sumanak, itu kalau di Condro serawunge tregal-tregal nanging orang nyumelangi. Nah, ketika ketemu Dursasana ini sama-sama panenggak, Pandhawa panenggaknya Werkudara dan Ngastina panenggaknya adalah Dursasana. Ini sama-sama pangeran pati. Kalau Duryudana mati, paling berhak jadi ratu ya Dursasana. Nanti kalau Puntadewa mati di pihak Pandhawa, paling hak jadi ratu ya Werkudara. Ini sama-sama panenggak. Nanti akan ketemu Bondayuda sebelum sampai saya ke Karnotanding. Nanti kalau sampai ke Karnotanding ya kita ceritakan, kalau tidak ini di awal, jadi di Karnotanding bisa 2 video barangkali, syukur nanti selesai di 1 video karena memang cukup panjang ini di Karnotanding dalam versi Dalang Timbul Hadi Prayitna. Ini memang diawali dari situ, dari rapat menetapkan Karno jadi senopati lagi. Kemudian Dursasana diutus oleh Prabu Duryudana untuk menjaga Banowati istri Duryudana di Taman Kaputren Kadilengleng. Singkat cerita ketemu Banowati dan ketemu Dursasana, lantas komunikasi, bertanya. Sedikit cuplikan suara dari Banowati. Intinya, Dursasana, piye kabare? Apik ora to? Oh, sae Kang Mbah. Lah kok kancane padha nang peperangan, awakmu malah rene nang taman. Ana apa Dursasana? Kula dipun dhawuhi Koko Prabu sowan Taman Kadilengleng niki supados njagi kawidagdaning Kang Mbah Banowati. Ngeten Kang Mbah. Oh ya wis ora apa-apa. Dursasana, kula Kang Mbah. Aku kepengin ngerti kabar ing paperangan. Sing wis tumekaning pati kuwi saka Pandhawa sapa wae. Saka Kurawa sapa wae Dursasana. Oh, nggih. Nek saking Pandhawa niku dereng enten ingkang sedo Dasihota. Nembe putra-putrinipun putra-putra Pandhawa mawon ingkang sampun sedo. Gatotkaca sampun mati saking Koko Prabu Karna. Gatotkaca temukaning pati. Nggih. Windandini Rara Nurwenda saking Kurawa sampun sepejah. Saking Janaka. Pokar kawan Janaka wong apik, pinter. Oh nggih. Bahasanya si Banowati kan memang merapiak. Tapi mohon maaf, saya nggak pernah praktik dalang sehingga tidak persis, harus dimaklumi. Dan mohon maaf. Sampai ke titik puncaknya pasti kalau yang mati pihak Pandhawa nanti terakhir ingkang pungkasan ini suara Dursasana. Sarja Kusuma tumekaning pejah
saking Abimanyu. Sarja Kusuma temekan yang pati Dursasana. Oh nggih. Ya wis ben bocah angel, padahal ini putranya sendiri. Bocah angel dikandani. Petengklesan kokeanmu mati wis ben jor. Nah, saya ceritakan dikit, maka sampai titik puncaknya Dursasana sebetulnya sangat marah ketika Pandhawa anak-anaknya ini mati, seperti Gatotkaca mati, kemudian Begawan Seta mati. Ini diceritakan oleh Dursasana karena minta laporannya. Mesti pasti itu Banowati mendoakan untuk pihak-pihak Pandhawa yang mati. Ya, semoga muga-muga ditampa kanugrahan nggone berpakarti ingkang apik, ingkang maha kuwasa, kersa nampa ingkang dadi labuhane. Tetapi sebaliknya ketika Kurawa yang mati malah disyukuri oleh Banowati. Ini Dursasana pada titik puncaknya ngelehke atau menanyakan, "Kang Mbok Ratu, apa Dursasana menawi wonten ingkang pejah saking Kurawa niku dipun syukuraken. Nanging menawi wonten ingkang pejah saking Ngamarta Pandhawa dipun puji-pujiaken supados ditampi sak piturute. Termasuk klebet Janaka niku dipun sungguh-sungguh dipuji. Kula ngertos saniki Kang Mbok. Kang Mbok Ratu Banowati niku gadah pinuwun nek Koko Prabu Duryudana niku seda panjenengan dados randha to. Niku pengin dipek dhateng Janaka. Nggih mboten? Dursasana kowe nek ngomong sing bener Dursasana. Kowe iku wong lanang ing atase prajurit bisa nang taman kaya ngono. Ora gelem maju perang. Ing atase prajurit akeh sing mati kok kowe malah delak-delik ana taman. Dursasana, coba kowe maju. Pancen anane Janaka iki kaya ngono kuwi. Wis wonge pinter, wonge kuwi ganteng, tur pinter perang. Coba kowe wani karo Dursasana. Dursasana wani karo Janaka. Kula durung didhawuhi Kang Mbok. Kok kula didhawuhi njagi panjenengan. Kula nggih manut. Nanging kaya urung nyatane Dursasana. Coba kowe maju. Mungsuh Janaka dadi apa kowe Dursasana? Aku lho durung dawuhi. Aku ora ngandel nek kowe wani karo Dursasana. Kowe wani karo Janaka Werkudara. Aku ora ngandel Dursasana. Coba kowe maju masa kanggo stampel. Wah kula direng dawuhi Janaka sepinten nek kula pun didhawuhi. Aku ora omongmu Dursasana, omongmu kaya ngono. Nanging durung ana nyatane Dursasana. Kowe maju ora kanggo stampel. Kowe wani karo Janaka Werkudara tak sembah idher-idheranmu Dursasana. Saestu napa Kang Mbok? Iya Dursasana, nganti kowe menang karo Janaka Werkudara tak sembah idher-idheranmu Dursasana. Kang Mbok, kula cepeng ngendikanipun Kanjeng Mbok saniki. Dinten niki kula maju, kula mangke sowan wonten ngersane Kang Mbok Ratu Banowati badhe nyangking mestakanipun Werkudara lan Janaka. Togok maju nang peperangan. Niki intinya berangkat sampailah. Intinya berangkat dengan nafsu. Emosi tinggi karena dihina atau ditantang atau kena omongan dari Banowati terprovokasi ini Dursasana. Maka tanpa pamit Prabu Duryudana kakaknya berangkatlah si Dursasana. Masih dalam kejauhan itu ketemu melihat Werkudara masih bersiap-siap menghadapi jika ada serangan dari Kurawa atau Ngastina. Antara lain dihadap Werkudara oleh Patih Lirbita, yaitu patihnya Prabu Matsapati dari Wirata.
kemudian Patih Udawa, patihnya Prabu Kresna dari Ndorowati, Setyaki, dan di situ juga masih ada prajurit wanita Sri Kandi. Nah, masih dari kejauhan Dursasana sudah di titik puncak kemarahan yang baru dihina oleh Banowati tadi. Maka melihat Dursasana sedang dihadap oleh beberapa anak buah dan teman-teman seperjuangan sedang bersantai sekaligus menunggu serangan jika ada sewaktu-waktu dari pihak Nastino atau Kurawa. Dursasana melihat dari kejauhan, sekeburu saking kepenginnya untuk segera mendapatkan kemenangan bisa menggal Werkudara dari kejauhan, sudah melepaskan senjata, namanya senjata Galimpung, ke Werkudara, dan kena di bagian dadanya Werkudara, dekok atau berlubang sekitar setelur lubangnya. Maka pura-pura jatuh Werkudara untuk memancing siapa yang berbuat jelek, tidak kesatria, meluncurkan senjata dari kejauhan tanpa ada aba-aba, pura-pura jatuh. Dan tadi Patih Lirbito, Patih Udawa, Setyaki supaya pura-pura nangisi dan menangis pura-pura. Sungguh saking gembiranya Dursasana dari kejauhan mendekat sudah dekat. Dursasana dekat dan Werkudara bangun. Maka terjadilah perang ini sama-sama besar tinggi antara Werkudara dan Dursasana. Ini sama-sama tinggi besar berhadapan. Werkudara bilang, "Nisto penggaweanmu Kakang Dursasana, nglepaske Sanjata saka kaduan." Dursasana sudah pekerjaannya ini memang orang yang hura-hura, menghina orang. Ini pekerjaannya. Karena memang ya pernah saya ceritakan di awal ketika saya cerita tentang Abimanyu Ranjabi itu, bahwa Kurawa itu memiliki sifat dur angkara budi candolo, kejahatan, maka terjadi perang Bharantayuddha. Harapan yang maha kuasanya wayang itu kan biar hilang sifat angkara murka, kejelekan yang ada di tubuh para Kurawa, maka harus perang dan sebadannya bisa hilang sifatnya. Kalau tidak, dengan badannya mati, di bagaimanapun dididik, diajari dan sebagainya, Kurawa nggak bisa berubah sifat. Ini tujuannya, maka harus dengan mati hilangnya sifat kejelekan di tubuh para Kurawa atau para turun-turun Astino itu. Kemudian terutama Kurawa. Kemudian selanjutnya tadi sudah sampai ketemu Dursasana dengan Werkudara. Dursasana menjawab setelah Werkudara, "Aku cedak yo wani, adoh yo wani. Karepku siki tak kira wis modar Werkudara. Jebule si urip kowe Werkudara." Maka Werkudara dengan pelan juga nyaun, "Sakwise kowe cerak karo aku, karepmu kepriye Dursasana kakangku? Saiki kowe karo aku sadar. Kowe karo aku siki kudu gelem tanding endi sing mati, awit mbiyen kowe kur ngino karo aku. Saiki wis adu arep kowe karo aku. Kudu tanding adu arep ijen kowe karo aku." Dursasana menantang dengan emosi karena ingin membuktikan nyangking kepalanya di depan Ratu Banowati. Maka karena memang
Pandhawa memiliki sifat yang sangat baik. Werkudara pesan, Dursasana kakangku, nek kowe kepengin adu arep karo aku, nyuwun pamit Prabu Duryudana kakangku. Nyuwun tandha kasenopaten. Dadi mengko nek kowe upama mati ana madyaning palagan, ana ing tengah peperangan, mati ning senopati mulya kang dadi asmamu Dursasana kakangku. Anggo senopati yo gelut, jawab ini jawabnya Dursasana. Yo tanding, orang nganggo senopati yo tanding. Wis ora usah nganggo senopatian. Ayo kowe saiki tanding karo aku, Werkudara. Aku eman karo kowe Kakang Dursasana kakangku. Nyuwun tandha kasenopaten. Wadune ora wani. Pantes nek ora wani, jreh weden wong kowe pancen anake Paman Pandu, Paman Prabu Pandu, tengeng ngangeng. Wong tuwa wis ora ana kok digawa-gawa Dursasana kakangku, nek ngono kowe timbang kowe anake wong picak. Kowe anake wong tengeng, kowe anake wong picak. Kowe anake wong tengeng, picak jejak. Rame terjadi bondo yuda atau berantem antara Dursasana dan Werkudara. Nah, lanjutannya satu tahap selesai. Werkudara, Dursasana kakangku apa? Perang aduta sing balung wuliting kulit cukup tutup. Dibajutake perang siki nganggo playon. Balapan Werkudara. Perang kaya bocah cilik nganggo pelayon barang. Senajan perang pelayon ora apa-apa. Yo, aku mau manut Dursasana kakangku. Saiki melayu saka desa pesugihan tumekan nglumpati kali Cingcing Guling. Mengko sapa sing menang kowe sing pertanda menang. Dursasana kakangku, aku mung kawruh manut. Kowe mlayu disit mengko tak candak tak tututi. Mongso iso ngoyak. Lari sungguh ini Dursasana. Kemudian turun. Boto ing Pandhawa ingat adalah Kresna. Turun dan mengingat sampai di dekat Werkudara mengingatkan. Werkudara, Kresna kakangku apa? Iki arep ana apa? Ana ing papan kene Werkudara lagi ana apa? Aku wis swetara bondo yuda karo Dursasana kakangku. Nanging saiki njaluk playon, ngejak playon saka desa pesugihan mlayu tekan ngliwati kali Cingcing Guling. Aku iki Dimas Werkudara, tujune aku merak karo kowe Dimas. Elingo Dimas Werkudara. Eyang Resiwara Bitsma gek durung pecating yuswa nate pesen putu-putuku para Pandhawa jroning perang Bratayuda ora kena ngliwati kali Cingcing Guling. Mbok kaya apa? Dimas Werkudara ora kena ngliwati kali Cingcing Guling. Nek ngono matur nuwun pangenget-engete Kresna kakangku. Wes padake saka kadohan Dursasana kakangku tak candhake. Iya ya Dimas, sing hati-hati. Terus lari Werkudara mengejar. Siapa? Yaitu Dursasana yang udah lari duluan, udah lompat di sana karena perbuatannya Dursasana yang memang jelek. Pada waktu awal Bratayuda ada tawur atau tumbal yang ikhlas untuk nyawanya dibunuh. Ini tukang satang kali Cingcing Guling, Ki Tarko dan Ki Sarpo sudah jadi sukma. Kemudian menolong Werkudara, yang satu di bawah, yang satu di atas. Werkudara itu berhasil njambak rambutnya Dursasana dan Ki Tarko bisa menjeblokaken atau menarik dari bawah lendut. Ke tarik Dursasana nggak bisa berdaya, maka di situ berhasil dikuasai.
atau dikekai Werkudara nggak bisa berdaya apa-apa karena kelemahan Dursasana ada di tutup kepalanya, diketu atau apa namanya ini, dijambak rambutnya. Maka nanti kalau ada potongan lakon Dursasana jambak, karena lakon bisa dipedil-pedil atau dibikin pendek-pendek. Ini ada kalau versi dalang Mantep Sudarsono pernah menjalankan lakon khusus Dursasana jambak, maksudnya ini dikuasai oleh Werkudara, dijambak nggak bisa berdaya. Dan seterusnya matinya Dursasana versi dalang Timbul sampunipun dipun kekahi Dursasana, jajanipun dipun cuak mawi kuku Pancanaka. Dursasana hamung bisa bengok sak bengokan, sakwisnya bengok sak bengokan, sedo sirna marga layu, maka mati. Intinya mati saking wuru ingayuda, saking gregetan dan nafsu besar Werkudara ini. Air yang mengalir, bukan air, mohon maaf, darah yang mengalir dari dadanya Dursasana itu diminum, maka sampai habis dan totalitas mati. Kurang puas lagi sampai dideplok godhopel Perwitasari, tubuh Dursasana nganti ajur dalam wayang Dicandra sak walang-walang. Kepalanya dideplok pakai godho Perwitasari. Dan selesailah kisah Dursasana yang dalam kehidupannya ini. Kalau saya bisa menggambarkan, maka silahkan nanti pilih. Werkudara ini bagian dari Pandhawa, Dursasana bagian dari Kurawa. Kalau saya bisa boleh mengatakan yang namanya figur, gaya hidup dan sikap hidup modern, gaya hidup modern dipegang atau dilakoni dalam figur wayang si Dursasana. Sementara sikap hidup modern adalah dipegang oleh Werkudara bagian dari Pandhawa. Sekilas tentang apa itu gaya hidup, apa itu sikap hidup modern. Sikap hidup modern adalah orang yang memiliki perilaku, memegang nilai-nilai yang memang ditata oleh kebersamaan dalam hidup di negara maupun nilai-nilai dari Yang Maha Kuasa. Ini dipegang, maka konsisten orang memiliki sikap hidup modern. Mohon maaf nanti saya kalau keliru-liru. Sedangkan gaya hidup modern ini yang hidupnya seperti modern tapi relatif atau trending saja. Ini ganti, ini sedang tren ganti, atau istilah sekarang viral ini ikut, nanti sebentar ganti. Serba relatif orang yang memiliki gaya hidup modern. Sedang orang yang memiliki sikap hidup modern adalah konsisten dari dulu sampai sekarang. Namanya nilai ya tetap nilai. Misalnya kalau di agama, walaupun kelihatan tidak tren, jamaah misalnya. Nah kalau ini sikap hidup, gaya hidup modern kan kayak modern tapi sebetulnya rendah. Banyak sekali lah praktik-praktik gaya hidup di masyarakat. Maka silahkan para semua saudara-saudara yang saya banggakan mau ikuti jalannya Dursasana, berarti hidup gaya hidup modern. Kalau Werkudara hidup dalam sikap hidup modern, prihatin, bakti pada yang tua, nilai agama dipegang. Ini sikap hidup modern. Ini figur yang dilakoni atau dijalani oleh Werkudara. Kemudian kalau gaya hidup modern ini Dursasana sudah mati secara kesimpulannya. Maka karena mati ketika, ini lanjutannya cerita, masih ada lakon dari sebelum Brontoyuda,
ada cerita Dewi Woro Drupadi ini adalah istrinya Puntadewa. Nah, pada satu kesempatan itu Bale Sigolo-golo, pada lakon Bale Sigolo-golo itu rambut Dewi Woro Drupadi itu diadul-adul sampai namanya Dursasana nakal. Hidupnya itu sekar-parep, gembeleng, tapi memang kaya. Ngastina itu terkenal negara ingkang luh jinawi, Ratu Gung Binatara. Duduk saja banyak yang ungsum bulu bekti, gelondong pengar-ngar, sing pada nyumbang, sing pada takut maka memberikan sesuatu. Nah, ikut poya-poya hidupnya ini. Termasuk Dewi Woro Drupadi saat itu bahasa kasarnya itu mau digerayang. Digerayang termasuk rambutnya dudal-udal. Maka Dewi Woro Drupadi bersumpah, ora bakal aku keramas. Nek orang nganggo keramas, gak bakal keramas rambut, mandi berkeramas sebelum berkeramas darahnya Dursasana. Ini ceritanya. Maka ketika itu mendekat ke di situ sudah ada Kresna berkumpul. Kemudian Werkudara. Kresna kan selalu mendampingi adik-adiknya para Pandhawa walaupun adik sepupu dalam perang Brontoyuda. Peristiwa apapun tahu. Ketika itu sudah mati Dursasana, padahal darahnya dicucup atau diminum enggak ada darah. Padahal udah bersumpah Dewi Woro Drupadi ora bakal keramas nek orang nganggo jika tidak makai darahnya Dursasana. Dalam bahasa halusnya, Werkudara patenono wae pun Kakang Dimas. Aku ora iso keleksanan sajroning uripku. Aku wis nate prasatwa ora bakal kramas nek ora nganggo getih Dursasana. Saiki Dursasana wis mati. Aku ora ngerti, ora ono getih. Nak ngono aku ora iso ngleksanani punagih siram james luturane Dursasana. Patenono wae aku Werkudara. Oh, nek ngono Kang Woro Drupadi mung butuh getih kanggo kramas. Getih Dursasana kakangku. Ngono po? Iya Dimas. Aja kuwatir. Najan wis tak umbe wis tak cucup nanging kang keri wonten ana kuku iki. Sing keri ana ing jenggot nek mung kanggo kramas kowe isih cukup. Woro Drupadi Mbak Ayuku. Neng ngono enggal-enggal ditokke getih kang ana ing jenggot kang ana ing kuku supaya aku enggal-enggal bisa ngluari punagihku Werkudara. Iya Mbak Yuku, tak dereke Woro Drupadi Mbak Yuku. Iya Werkudara. Intinya selesailah, bisa terlaksana walaupun pakai sisa-sisa yang ada di jenggotnya Werkudara. Dewi Woro Drupadi bisa apa keramas, bisa keramas darahnya Dursasana. Selesai, terus dibersihkan dengan air. Kalau dalang dicondro tambah keton ayune, bahasanya begitu. Maka kumpul bahasane Kresna ini. Kang Mbok Ratu, bukan Kang Mbok tapi Dimas Werkudara. Opo Kresna kakangku? Yayi Ratu Woro Drupadi ayo diderekke sowan Eyang Prabu Matsopati. Aku wis kelaksanan, wis iso ngluari punagih james ludane Dyan Dursasana. Mula diderekake Dimas Werkudara padha manunggal
ana ngersane Eyang Prabu Matsopati. Monggo Yai Ratu Wara Drupadi kula dherekaken. Sumangga Poko Prabu kula dherekaken. Selesai. Ini berangkatlah Kresna, Werkudara, Dewi Wara Drupadi berkumpul menuju ke sesepuh dan sekaligus botoh atau pembela yang membiayai banyak perang Brontoyuda di pihak Pandhawa adalah Prabu Matsopati. Ini menuju bergabung untuk nanti rapat lagi menentukan siapa senopati dari pihak Pandhawa untuk maju menghadapi senopati Kurawa. Rapat lagi ini Matsopati dan para Pandawa serta Kresna dan nanti ada Semar di sana rapat untuk mengajukan senopati dari Pandawa yang nanti akhirnya adalah Arjuna atau dengan nama lain adalah Janaka. Nah, sampai di sini bahasa mau berangkat saja kalau dalam perdalangan sudah dicondro sudah dicondro dengan begini. Sedikit cuplikan nyondro. Ini nanti udah tengah malam, Karna dan Janaka belum berangkat perang, belum terjadi berhadapan. Tengah malam, maka singkat cerita kalau dicondro, laju tindaknya Raden Haryawerkudara nata Ndarawati angiring kusuma Ratu Dewi Wara Drupadi ingkang natkala semanten sampun saged ngluwari punagihira siram Jamas Ludiranyo dan Dian Dursasana sigra manjing pakuwun randu watangan makempal para sesepuh ingkang sampun wonten mriku Prabu Matsopati natkala semanten nata Ndarawati tansah enget dados botoh badhe ngajengaken senopati saking Ngamarta, ngajengaken senopati ingkang badhe pinanggih senopati nipun Ngastina ingkang tuhu sekti Mahambara tansah memintosing Gusti ingkang hakarya jagat saking mantenging pinuwun ngrogolken wolu sak lomba ndadosken sungkawa pangaribawaning gara-gara mangga gara-gara upatar marmaning gara-gara terjadilah goro-goro terjadi di alam raya, maka mau ganti zaman menjadi apa lebih baik. Ini goro-goro di alam raya, di alam. Tetapi kalau yang goro-goro di alam pakeliran, di perwayangan hanya menghormati hamungkinaryo ngormati wijiling lurah Semar ingkang dipun dherekaken putra tiga Gareng Petruk Sumawana Bagong ingkang gegojegan. Bagong Petruk Gareng bapaknya Semar atau Semar Gareng Petruk Bagong putranya tiga. Nah, ini nderekaken wijil ratu. Ratu yang pekerja bukan pekerja istilah saya perilakunya baik-baik. Ini namanya punokawan. Punokawan ini ya sama dengan kawan yang mengingatkan, yang nderekaken, yang mau disuruh-suruh oleh Bendoro wijil ratu. Orang-orang yang baik dan benar ini nderekaken terus. Dan sampai 10 turunan kalau sampai Abimanyu, kalau sampai Pendowo, Semar itu momong sudah 9 turunan. Jadi kalau ke atas ya, Pandowo itu kan 5. Ini udah diemong atau diderekke oleh Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Naik lagi orang tuanya Pandu, orang tuanya Pandowo, ini Pandu, Prabu Pandu Dewanata. Naik lagi orang tuanya Pandu, Prabu Pandu adalah Begawan Abiyasa. Naik lagi orang tuanya Begawan Abiyasa adalah Begawan Polosoro. Naik lagi orang tuanya Begawan Polosoro, Begawan Sakri. Naik lagi orang tuanya Begawan Sakri, Begawan Sakutrem.
naik lagi orang tuanya Begawan Sakutrem Begawan Manguswoyo, naik lagi orang tuanya Begawan Manguswoyo Begawan Parikenan, dan sampai nanti Bambang Bermani. Kalau diurut dari Bambang Bermani sampai Pandowo, Semar Gareng Petruk Bagong itu sudah momong sampai Pandowo 9 turunan. Nanti kalau sedang momong Abimanyu itu atau dari akan Abimanyu itu sudah 10 turunan. Jadi berarti itu sudah 10 generasi, dan sudah tua sekali itu Gareng Petruk Semar Bagong. Nah, ini sekintas saja. Kalau saya ada salahnya, namanya saya juga nggak urut pakai tag, mohon maaf. Jadi kembali lagi, Dursasana udah mati, ini Gojek poro Punokawan, nanti pihak Ngastina rapat dan menentukan atau memutuskan, karena sudah berhasil membunuh Gatotkaca, maka ditetapkan lagi menjadi Senopati Ngastina. Sedang pihak Pandhawa menetapkan Senopati Agung di pihak Pandhawa adalah Arjuna atau Janaka. Nanti di tengah-tengah Tegal Kurukasetra ketemu antara Janaka dan Karna. Karena Janaka didandani atau dihias seperti Karna, persis dua Karna, maka ada Karna pada berantem atau bermusuhan. Lakonnya dinamakan dengan lakon Karna Tanding. Sampai di sini nanti pelaksanaan sedang tanding barangkali kita cuplikan lagi, karena rupanya rasanya ini udah cukup panjang ya. Baru sampai menentukan dari Astina Karna, dari Pandhawa Arjuna atau Puntadewa. Nanti akan ketemu di situ, dan terjadilah perang tanding antara Karna dan Janaka, kakak beradik, satu ibu. Oke lah, kita cuplik sebentar, wong ini tinggal sedikit ketemu. Karena kakak beradik, kalau di Condro itu mungsuh podo kadang saudara, maka santai sekali Janaka di dalam perang, tidak merasakan ibaratnya, walaupun ini perang besar, perang yang sangat besar, tapi karena dan Janaka ini dalam berhadapan kayak santai dan kayak bukan mau perang. Janaka tetap dalam kesantunan yang sangat dijaga berhadapan. Janaka bilang dengan bahasa yang sangat etis dan halus, Koko Adipati kula badhe nyuwun pangestu. Dimas Werkudara nyuwun pangestu karo pun Kakang. Arep napa Dimas? Ingkang rayi badhe ngajengaken Senopati. Senopatine Ngastina ingkang tuhu sekti mahamura. Mula supados mboten tulak sare ingkang tumempuh wonten angganipun ingkang rayi, kula nyuwun pangestu wonten ngersanipun Koko Adipati. Dimas Arjuna, kula Koko Adipati. Kang mangka Senopatine Ngastina kuwi pun Kakang dhewe Dimas. Nek ngono Dimas arep mateni pun Kakang. Nyuwun pangestu karo pun Kakang Dimas. Nyumanggaaken. Yo Dimas. Karena memang sangat tresno namanya Karna pada adik-adiknya Pak sama Arjuna. Yo Dimas, ini bahasanya Karna. Yo mungkari pujo pinujen wae Dimas. Pun Kakang opo Dimas kang kudu tumekaning pati. Aku ngerti Dimas Arjuna wis sawijining satriya ingkang kudu mbrantas hambek angkara budi candala. Pun Kakang uga jejering satriya ingkang kudu netepi janji. Kang Natkala Semana wis nate janji kawon ing ngersane Yayi Prabu Duryudana nganti sak enteke yuswa ngadeg nek ora jejeg nek ora dicuwak. Esih
kudu ngrungkebi Yai Prabu Duryudana. Janjine pun kaya ngono. Dadi Dimas Arjuna puji pinujen wae. Dimas apa pun kakang kang kudu tumekaning pati. Nah, terjadilah perang. Santai, sama sakti, sama persis saktinya antara Janaka dan Karna. Maka sampailah terakhir sebetulnya tadi di rapat awal saya ngesinggung, Karna itu matinya karena ulah mertuanya sendiri, yaitu Salya. Ketika Karna melepaskan senjata pamungkas terakhiran, maka dalam aturan perang enggak 2 kali, sekali meleset. Nah, melesetnya ini karena sebetulnya digenjot, versi Dalang Timbul. Kereta yang ditumpangi oleh Prabu Karna ini kudanya didedet atau biar nebak-nebak atau jalannya kereta ini enggak lancar, sehingga lepasnya panah ini enggak pas lehernya Arjuna, sehingga sudah seperti itu enggak berhasil untuk pada tujuan panahnya Karna ini ke leher, karena ulah ini dibikin karena geragapan ini si Salya jadi kusir. Tapi sebetulnya karena agak marah ketika Karna melepaskan senjata terakhir, ini dibikin ulah oleh Prabu Salya. Maka tidak ada kesempatan kedua ini kesatria, nggak diulah, tinggal menerima balasan dari Arjuna. Arjuna membalas dengan senjata pamungkas atau terakhir, dan di situ kena lehernya Karna oleh adiknya sendiri, yaitu Arjuna. Matilah di situ Karna. Mati, sehingga nanti perbuatan Salya ini diketahui oleh yang namanya anaknya Durna, yaitu Aswatama. Nanti dalam rapat besar terakhir, ya, nanti yang dengan lakon Duryudana gugur ini akan cerita si Aswatama dan Prabu Salya di situ marah besar. Nanti ada gambaran bicaranya orang kecil itu enggak akan didengar, padahal benar saksi mata kepala perbuatan Prabu Salya itu tidak benar, karena saat Karna melepaskan senjata bahkan digoyahkan kudanya, nebak-nebak, lepasnya senjata menjadi oleng atau tidak pas pada lehernya si Arjuna atau Janaka, dan dibalas oleh Janaka. Karna ini sudah nggak kesempatan, ada 2 kali, dan matilah di situ. Ini perbuatan ini yang tahu mengiringi perjalanan keretanya Karna ini adalah si Aswatama atau anaknya Durna. Dan nanti ketika rapat besar lapor, bahkan ketika lapor nggak diterima, bahkan diusir dari situ. Itulah nasib orang kecil. Mungkin di alam kehidupan kita ada bebasan atau nyolong pitik dihukum, nyolong sapi aman. Antara lain itu bisa dikomparkan ke situ, komparasikan. Sementara ini kisah singkat tentang Karna Tanding. Mohon maaf banyak kesalahan kekurangan dan tidak urut, serta bahasa karena saya bukan praktis dalang, sehingga kalau ada kurang pasnya ya selain saya mestinya dimaklumi, juga wajarlah kalau tidak pas. Sekali lagi mohon maaf yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.